Viral, survei LSI Denny JA terhadap elektabilitas Capres 2024 di Sumatera Utara menempatkan Anies Baswedan nomor buncit dengan suara 5% saja. Berbanding jauh dengan Ganjar yang mendapat suara 60% dan Prabowo Subianto 30%. Sementara fakta di lapangan, saat Anies berkunjung ke Sumatera Utara mendapat sambutan luar biasa. Oleh sebab itu, LSI Denny JA disomasi oleh DPW Partai Nasdem Sumut. Sementara tanggapan Cawapres Muhaimin Iskandar menyentil upaya lembaga survei yang ingin menggiring opini publik. Sedangkan wartawan senior Asy'ari Usman menuding survei LSI Denny JA sebagai pembohongan publik. Survei LSI Denny JA menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumatera Utara 5%. Sementara fakta di lapangan berbeda jauh. Dukungan pada pasangan Amin luar biasa. Oleh sebab itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang sekaligus bakal calon wakil presiden atau cawapres Muhaimin Iskandar atau Caimin menyerahkan kepada rakyat untuk menilai survei LSI Denny JA yang merilis elektabilitas Capres Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Soal LSI atau survei, nanti rakyat yang menguji kredibilitasnya. Silakan mau bilang kecil, mau bilang besar, mau menggiring opini, mari kita buktikan. Suara rakyat yang menjadi penentunya, kata Caimin usai acara temu juang aktivis Jogja untuk Amin di Universitas Club UGM Sleman DIY Rabu 11 November 2023. Dalam survei yang dirilis Senin 2 November 2023 itu, elektabilitas Anies di Sumatera Utara terpaut jauh dengan dua rivalnya, yaitu Ganjar Pranowo dengan 65% dan Prabowo Subianto 30%. Hasil survei ini membuat Badan Advokasi Hukum atau BAHU DPW Partai Nasdem Sumatera Utara melayangkan somasi kepada LSI Denny JA. Sementara tanggapan wartawan senior Asy'ari Usman menilai survei LSI Denny JA pembohongan publik. Pasalnya, hasil survei hanya memberi angka 5% terhadap bakal calon presiden atau baca pres koalisi perubahan Anies Baswedan. Menurut Asy'ari Usman, sangat pantas apabila Partai Nasdem Sumut memprotes dan menggugat LSI Denny JA yang memberikan 5% terhadap Anies. Sedangkan dua baca pres lainnya, Prabowo Subianto meraih 65% dan Ganjar Pranowo 30%. Memang keterlaluan tipuan LSI, pantas digugat, bahkan hanya menipu, melainkan sekaligus menghina nalar sehat publik. Kalau ada yang mengatakan kurang ajar, masih cukup sopan, kata Asy'ari dalam keterangan yang diterima redaksi Kamis 12 Oktober 2023 sebagaimana dikutip dari ermol.id. Asy'ari Usman menilai tidak masuk akal Anies hanya meraih 5% di Sumatera Utara. Kecuali, kata Asy'ari, LSI di Sumut hanya menanyai responden yang merupakan pendukung atau relawan Prabowo dan Ganjar saja. Karena jika responden ditemui secara random atau acak, tidak mungkin Anies hanya memperoleh angka 5%. Bahkan di Nusa Tenggara Timur atau NTT sekalipun tidak mungkin. Jadi, hasil survei LSI Denny JA untuk wilayah Sumut itu sangat wajar dicurigai. Bohong yang sangat keterlaluan. Hanya ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, responden sudah direkayasa sehingga Prabowo dapat 65%.
dan Anies dipojokkan ke angka 5%. Kedua, LSI sama sekali tidak pakai responden. Mereka mengarang bebas, papar Asy'ari Utsman. Padahal lanjut Asy'ari, sekitar 4 bulan lalu, survei yang sama menempatkan Anies di angka 28%. Sehingga menurut Asy'ari, sangat tidak mungkin penurunannya sangat drastis. Untuk itu, perlu dipertanyakan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Asy'ari curiga LSI didesak untuk menuliskan angka-angka di atas untuk tujuan psikologis. Kelihatannya mereka harus membesarkan lawan-lawan Anies di Sumut, sebab Sumut adalah provinsi terbesar di Sumatera. Kalau survei ditampilkan dengan jujur, dipastikan akan melemahkan semangat loyalis Prabowo dan Ganjar se-Sumatera, tuturnya. Hasil survei tersebut, kata Asy'ari, membuat publik semakin yakin bahwa sebagian besar lembaga survei tidak bisa dipercaya. Salah satunya LSI Denny JA. Mereka pantas diduga memainkan survei-survei karena dibayar. Mereka tidak bekerja untuk memperkuat demokrasi. Tidak heran kalau lembaga survei seperti LSI Denny JA tega melakukan pembohongan publik, pungkas Asy'ari Utsman. Sementara pembelaan dari pihak Denny JA, Denny JA ikut buka suara soal somasi Partai Nasdem. Ia meminta para elit politik, terutama mereka yang baru saja terjun dalam politik praktis, harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik. Menurut dia, hasil survei selalu disambut dengan senyum manis oleh mereka yang saat ini sedang menang di survei. Namun hasil survei juga disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka yang saat itu kalah dalam hasil survei. Untuk banyak kasus lain, juga kasus pilkada, kubu yang dikalahkan bahkan menduga ada permainan tingkat tinggi. Bahkan mereka mengatakan hasil survei ini diatur untuk nanti membenarkan kecurangan pemilu atau pilkada, kata Denny JA lewat keterangan tertulis. Denny kemudian menyinggung pilkada DKI tahun 2017 lalu. Bulan Januari 2017, LSI Denny memotret Anies nomor buncit saat itu. Tapi di bulan April 2017, LSI Denny JA mengumumkan Anies akan menang di pilkada DKI mengalahkan Ahok. Mengapa LSI Denny JA di pilkada 2017 mengumumkan posisi Anies yang berbeda antara bulan Januari ke April? Itu karena elektabilitas Anies sendiri memang berubah di lapangan. Survei yang kredibel mampu memotret perubahan itu, katanya.